Bismillahirrahmanirrahim. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in. Beliau ini orangnya, Bapak Ibu sekalian, kita bukan menyebutkan fisik berarti menceritakan aib, tapi ulama menukil agar memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedekatan dengan Allah akan membuat pribadi itu menjadi kokoh. Orang-orang yang punya kekurangan fisik pun bisa percaya diri. Dan dia yakin, karena memang itu ada penciptanya Allah SWT. Allah menciptakan orang berkulit hitam, kulit putih, ada yang cantik, ada yang gagah, ada yang jelek. Itu dengan hikmah Allah. Allah menunjukkan kemahakuasaannya terhadap hal tersebut. Atha bin Abi Rabah orangnya disebutkan ciri dalam ciri khas biografinya. Orangnya kurus kering, ya. Badannya tipis, gitu ya, kurus sekali. Kemudian orangnya kulitnya hitam, matanya satu kanan rusak, ya, buta. Rambutnya keriting-keriting kecil, gitu kan? Kakinya pincang. Subhanallah. Tapi kalau Bapak Ibu baca, kalau dapat nama Atha bin Abi Rabah ini terkenal ulamanya para tabi'in. Fisiknya cacat, tapi luar biasa. Gitu ya. Dia dulu di bawah naungan seorang ibu di Mekah. Karena dia selalu membagi 3 waktu harinya, Atha bin Abi Rabah ini. Kalau sepertiga hari 8 jam, dia kerja buat tuannya. Sepertiga lagi, gitu ya, dia menuntut ilmu. Dan sepertiga lagi dipakai untuk istirahat dan ibadah sholat malam. Tiap hari begitu, karena tuannya melihat dia sangat baik, mau menuntut ilmu, bahkan kadang-kadang sambil dia bekerja, karena dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, karena 8 jam dalam sehari dipakai untuk ilmu sama dia. Maka banyak orang yang datang menanyakan fatwa-fatwa sambil dia bekerja. Akhirnya tuannya bebasin, mengatakan pada saat lagi musim haji, wahai muslimin, saksikanlah saya bebaskan Atha bin Abi Rabah dari keterbudakannya untuk, ya karena Allah dan untuk muslimin, karena ini banyak manfaatnya. Ada sebuah kisah, ada beberapa kisah sebenarnya dari Atha bin Abi Rabah yang saya ingin dijelaskan bagaimana orang kalau memahami uluhiyah Allah ini, Allah akan muliakan dia, gitu ya. Akhirnya dia karena tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah, Allah muliakan. Di antara kisahnya, Atha bin Abi Rabah ini pernah mendatangi Khalifah Umawi, dinasti Umawi pada saat itu. Beliau datang, di tengah jalan ketemu dengan seorang ulama lain, namanya juga Atha. Ini Atha bin Abi Rabah, orang Mekah, kulit hitam. Ada Atha, satu lagi Al-Khurasani, dari Khurasan. Orangnya putih, gagah, kaya, tapi seorang alim juga. Gitu ya. Jalan sama anaknya. Dia jalan sama anaknya. Si Atha Al-Khurasani jalan sama anaknya. Kata anaknya nih, tiba-tiba waktu kami bertemu dengan seseorang yang imamahnya sudah tua berdiri di kepalanya, matanya satu rusak, badannya kurus, kulitnya hitam pekat, gitu kan? Kakinya pincang, naik di seekor keledai yang pelanahnya pun dari kayu, gitu kan? Jadi orang sangat miskin, gitu kan? Lalu kemudian ayah saya begitu melihat Atha bin Abi Rabah yang orang ini, anaknya belum tahu apa bin Abi Rabah. Dia bilang, ayah saya melihat orang tersebut tiba-tiba turun dari bakal. Bakal itu seperti mobil mewah kalau kita sekarang, mungkin Alfa. Jadi dia pakai kuda yang mahal, pelanahnya juga bagus, gitu kan, kereta kencana bagus. Tiba-tiba ayah saya turun, lalu mendekati orang tersebut dan menyalaminya lalu memeluknya. Saya pun mengatakan, siapa orang ini? Sampai begitu hormatnya ayah saya pada dia, gitu. Ayahnya turun, dan ini ayahnya seorang alim ulama. Jadi ayahnya menganggap ini gurunya, gitu. Padahal seumur, sepantaran. Lalu kemudian salaman dan segala, lalu kemudian sama-sama. Jadi rupanya Atha bin Abi Rabah ini mau menuju ke Khalifah, Atha Al-Khurasani juga mau menuju ke Khalifah. Turunlah, naiklah Atha Al-Khurasani ke kereta kencana ini setelah salaman, setelah ngobrol. Lalu dia menyuruh orang yang sedang membawa keretanya itu, kalau kita supirnya gitu kan, ngikutin keledainya si Atha yang orang ini. Anaknya mengatakan, saya bertanya pada ayah saya, ayah siapa orang itu? Kok sampai anda turun dari kereta kencana? Biasanya, karena ayahnya seorang alim ulama, orang yang datangin. Ini enggak ayahnya yang turun pergi salaman, dan orang itu penampilannya kayak tadi. Lalu dia sambil tertawa, anaknya mengatakan, saya sambil menertawakannya. Lalu ayah saya mengatakan, diamlah. Bisa saja azabnya Allah turun padamu kalau kau tidak segera istighfar. Kalau kau tidak tahu siapa orang itu atau siapapun orang yang sedang kau hadapi, jangan pernah kau olok-olok. Karena Allah murka dengan orang yang mengolok-olok orang lain. Itulah Atha bin Abi Rabah. Begitu mendengar Atha bin Abi Rabah,
Anaknya tiba-tiba mengatakan, saya sudah selalu dengar namanya, dipuji-puji, hampir semua nasihatnya dipegangi. Luar biasa ini orang ini, ilmunya luar biasa. Kalau bicara soal hubungan dengan masalah keimanan, sebagaimana nanti kan kita ceritakan bagaimana pertemuan dia dengan khalifah. Dan terjadi, anaknya mengatakan, saya beristighfar kepada Allah. Lalu pada saat tiba di tengah-tengah di halaman istana khalifah, maka ayah saya turun dari keretanya, lalu dia berjalan dengan Atha bin Abi Rabah. Masuklah mereka ketemu dengan khalifah, dan saya tidak diizinkan masuk, cuma 2 orang. Sehingga cerita nanti akan keluar baru berbicara, gitu kan. Pada saat keluar dari khalifah, maka anaknya ini tadi, si Atha Al-Khurasani berkata, ayah, apa sih yang terjadi di dalam? Seperti apa pertemuan dengan khalifah? Ceritain kepada saya penasaran. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan diizinkan masuk ke khalifah. Jadi walaupun dengan pakaian saya yang mewah, saya dikenal orang kaya, saya orang alim, kalau saya sendirian tidak diterima sama khalifah. Tapi karena Atha bin Abi Rabah diterima. Dan begitu kami masuk di gerbang istana, maka tiba-tiba waktu itu khalifah, kalau tidak salah Sulaiman bin Abdul Malik namanya, berdiri dari singgasananya, lalu mendekati Atha. Sampai pejabat-pejabat semuanya ini bingung, orang-orang di sekitarnya. Pakaiannya umum biasa sekali, imamannya besar di kepalanya, matanya satu rusak, kakinya pincang, kulitnya hitam, jalan sampai pincang-pincang. Khalifah berdiri dari singgasananya, belum pernah. Khalifah biasanya didatangi, salaman, dicium tangannya, dicium kepalanya, memang begitu. Tapi ini dia berdiri sambut di pintu gerbang, lalu dia mengatakan, silakan wahai ayahnya Muhammad. Anaknya namanya Muhammad nih, anaknya Atha, gitu kan. Maka setiap kali Atha melangkah, dipegang tangannya oleh khalifah, dituntun, gitu kan. Orang semua bingung, belum pernah khalifah lakukan ini. Siapa orang ini? Orang semua bertanya-tanya, maka dipegangin tangannya terus. Begitu Abu Atha mau duduk, mau tunjuk sebuah kursi di dekat situ, khalifah mengatakan, hahuna Aba Muhammad, kesini Aba Muhammad, ikut dengan saya. Terus dituntun sampai di singgasana. Begitu tiba di singgasana, singgasananya khalifah, duduk, Atha bin Abi Rabah disuruh duduk sebelahnya. Tak pernah ini ada ceritanya orang duduk di singgasana khalifah, mustahil. Kecuali khalifah sendiri. Anaknya aja nggak boleh duduk di situ. Ini orang tambah bertanya, siapa orang ini? Lalu khalifah bertanya dengan suara yang terdengar oleh orang sekitar situ. Ini Atha Al-Khurasani ceritain anaknya nih, apa yang terjadi di dalam ini. Lalu dia berkata, wahai Aba Muhammad, khalifah berkata, Sulaiman berkata, wahai Aba Muhammad, apakah anda punya hajat? Ada sesuatu anda datang ke sini? Kata Atha bin Abi Rabah, iya wahai Amirul Mukminin, saya punya beberapa hajat. Yang pertama, penduduk Mekah sama Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah. Maksudnya apa di sini bin Abi Rabah? Orang-orang Mekah rumahnya bersebelahan dengan Ka'bah. Itu rumahnya Allah kan? Berarti bahasa beliau adalah ini tetangga Allah. Penduduk Madinah ada rumahnya Nabi itu. Maka seluruh Madinah tetangga Nabi. Penduduk Madinah tetangga Rasulullah. Ini bahasa tinggi sekali ya. Orang tidak memahaminya begitu saja. Maka dia mengatakan penduduk Mekah dan Madinah tetangga Allah dan tetangga Rasulullah SAW. Terlambat atayanya. Ataya ini Bapak Ibu sekalian adalah pendapatan pemerintah dalam Islam. Kalau ada khilafah Islamiyah, maka pendapatan pemerintah itu setelah dikeluarkan kebutuhan dasar untuk membuat roda pemerintahan berjalan, itu harus dibagi rata kepada masyarakat, kaya atau miskin. Namanya ataya. Jadi dalam pemerintahan Islam itu tidak ada pajak. Kita kan sekarang malah kita yang bayar. Kalau sistem Islam tidak begitu, malah pendapatan pemerintahan itu akan dibagi rata kepada masyarakat. Namanya ataya. Waktu itu setiap tahun dihitung pengeluaran, nanti setelah itu dibagi kepada masyarakat secara merata. Penduduk Mekah sama Madinah, ternyata ataya mereka yang mereka harus terima tahun itu telat. Maka kata Atha bin Abi Rabah, ini bukan hajatnya dia, hajatnya penduduk masyarakat. Dia mengatakan penduduk Mekah dan Madinah tetangga Allah dan tetangga Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Maka saya minta kepada anda, bertakwalah kepada Allah, jalankan itu. Kata khalifah, panggil Gulam, sekretarisnya. Catat, jalankan segera apa yang Atha bin Abi Rabah sampaikan. Ada hajat lain wahai ayahnya Muhammad? Iya ada. Dia bilang, para mujahidin yang ada di perbatasan antara musuh sama kalian, mereka yang mengorbankan, meninggalkan keluarga-keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, untuk membela agama dan negara kalian.
mereka terlambat gajinya. Jadi ternyata ada gaji para mujahidin yang dikasih. Sehingga istri-istri mereka, anak-anak mereka dalam keadaan susah. Dan sampai berita kepada saya minta kepada Allah Anda, semua mujahidin harus segera didatangkan gajinya. Sekretaris catat nih, semua jalankan segera. Satu demi satu semua hajat yang disampaikan hajatnya muslimin. Terakhir yang saksi bahasan kita, pas sudah selesai disampaikan hajat semua, kata Amir Mu'minin, ada lagi ayahnya Muhammad dengan semangat dia mau mengambil. Dan ini juga contoh raja yang saleh ya, luar biasa, dia mau terima keluhan. Dia mengatakan ada lagi ayahnya Muhammad, kata Allah bin Abi Rabah, ada wahai Amir Mu'minin, dan lebih penting daripada apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kaget Amir Mu'minin, Khalifah kaget, dan orang semua sekitarnya kaget. Tadi hajat-hajat besar ini ternyata masih ada yang lebih besar lagi nih. Kata Khalifah, apa itu wahai ayahnya Muhammad? Apa bin Abi Rabah berdiri menghadap Khalifah yang sedang duduk yang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sadarilah kamu telah diciptakan oleh Allah lahir di muka bumi ini sendirian, lahir dari rahim ibumu sendirian. Tidak ada sehelai kain pun yang membungkus badanmu. Dan kamu juga ya, berbuat amal di muka bumi ini sesuai dengan keputusanmu sendirian, baik atau buruk. Kamu juga nanti akan mati sebagaimana matinya semua nabi-nabi dan raja-raja sendirian. Gak ada yang temani kamu ke kuburan. Dan kau akan dihisab dan dibangkitkan sendirian. Maka bertakwalah dengan Allah wahai Amir Mu'minin. Jangan sampai kau terpengaruh dengan singa sanahmu ini dan semua orang yang ada di sekitar, karena kau akan meninggalkannya. Maka Amir Mu'minin menangis waktu itu menerima nasihat Atha bin Abi Rabah, menangis luar biasa. Dia berterima kasih, kemudian dia pun akhirnya, Bapak Ibu sekalian, Atha bin Abi Rabah keluar dari istana. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah keluar dari istana Khalifah tidak minum segelas air pun. Tidak ada urusannya. Bukan datang ke istana presiden minum, makan, pikir makanan, tidak ada. Datang, sampaikan hajat, kemudian pergi. Subhanallah, kata Atha al-Khurasani waktu dia mau keluar dari istana, diikuti oleh diikuti oleh sekretaris Khalifah, kemudian dibawakan satu kantong uang emas semua dikasih ke tangannya. Atha bin Abi Rabah, demi Allah saya datang bukan untuk ini. Kembalikan kepada Amir Mu'minin, berikan kepada orang yang lebih berhak. Lalu dia keluar. Naik keledainya yang pelananya dari kayu, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana subhanallah orang yang uluhiyahnya kepada Allah kuat. Mereka terpengaruh dengan dunia ini. Dunia seperti ini kecil buat mereka. Dan ini asas yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beruluhiyah kepada Allah, hanya bergantung tunduk kepada Allah, tidak butuh dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asas Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat para sahabat berani berjihad, mereka berani berkorban demi agama Allah. Semua harta mereka keluarkan, bahkan darah mereka berani tumpahkan di jalan Allah karena uluhiyah. Maka ini asas. Kita jangan pernah takut, jangan